Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Firman Putra Official. Dan seperti biasanya kita akan berikan bintang tamu untuk memberikan insight yang keren buat kamu. Kali ini buat para musisi, pas banget karena kita bakal tahu bagaimana perjuangan seorang musisi dari Jogja sampai ke tingkat internasional. Ya kan bilangnya internasional, bilangnya internasional. Barengan Nanda Chandra. Yeah, halo. Selamat malam teman-teman, malam di sini ya. Apa kabar Nanda? Baik, puji Tuhan, seneng banget loh aku diundang di sini. Kamu Akhirnya bisa podcast yang aku loh. tonton itu aku diundang sekarang. Asik, pinter banget temen aku ya. Ternyata orang yang aku lihat terus di Instagram muncul juga di depanku. Iya kan? Salah dong, harusnya ternyata temen yang dulu beli cilok sama aku, itu sekarang ada di sini. Kamu inget aja ya dulu kita belinya cilok karena kita dulu teman kecil ceritanya, teman perjuangan Sekolah lama. bareng. Sekolah bareng, nangis-nangis bareng, up and down-nya pun bareng dengan cerita yang berbeda gitu ya. Kita ketemu di programku di Firman Putra. Tok, tok, tok. Tepuk tangan dulu dong. Aku ulangin deh, apa kabar Nanda? Baik, saat ini puji Tuhan udah baik. Kalau orang udah keluar negeri kan, how are you gitu. I'm doing great, thank you. Keren banget ya. Aku gak bisa jawab. Orang cuman thank you kok. Nanda ini katanya kamu kan aku lihat udah ke luar negeri, kamu ke Eropa kemana-mana gitu. Nyanyi di kapal pesiar, betul gak? Happy gak? Happy karena itu one of my goals gitu. Dari dulu berarti ya? Dari dulu. Udah dream? Udah dream karena gak pernah keluar negeri sama sekali. Jadi kayak sekali lah aku pengen keluar negeri, gimana caranya gitu. Tapi keren banget loh kamu dah, sumpah. Aku lihat nih ya, Instagramnya nyanyi. Tapi kan nyanyi di kapal pesiar tuh kayak nyanyi di ballroom ya, aku lihat ya. Kayak di cafe sih. Kayak maksudnya di cafe gitu ya. Listnya kan list kayak top 40. Top 40-nya mereka US, UK, Aussie gitu-gitu. Dan selain dia nyanyi tuh ya, keren lagi teman-teman, dia juga seorang pemain biola. Sama seperti bapak ini tapi udah gak main biola sekarang karena duitnya udah banyak. Amin, puji Tuhan. Main biola kan ya gini-gini aja kita. Amin, puji Tuhan. Makanya sering-sering bantuin gini dong. Kan kamu Biar banyak ya. makanya narasumbernya tempat-tempat sendiri dulu. Mas 5% ya nanti. Nanda ini kan uangnya udah banyak. Justru kita di traktir Amin gak telepon sih? barusan ya. Dan aku pengen tahu dulu, kita kan tahu. Kalau aku sih tahu gimana ceritanya dulu. Kan teman-teman nggak tahu ceritanya. Kalau aku sih tahu ceritanya. Kalau teman-teman nggak tahu ceritanya. Kamu mau cerita apa? Nggak tahu. Emang ada yang menarik yang harus kau ceritain ya? Kan ada loh, aku tahu loh gitu ya. Nanda ini selain nyanyi main biola, dia juga lagi ngeluncurin single terbarunya. Iya. Ini single pertama apa udah pernah? Single perdanaku. Wow. Ya, itu ada single pop dan rohani. Oh iya. Untuk menjamah jiwa-jiwa yang hilang ini. Kayak aku. Juga. Ini single perdana yang pop sama yang rohani. Ada dua berarti? Ada dua. Tapi nanti paling kayak berjarak 3 minggu sampai sebulanan gitu deh baru aku launching satunya gitu. Entah yang mau yang mana dulu nih masih. Entah mau mana yang dulu ya, nih. Tapi kapan rencana, di bulan apa? Akhir tahun 1, nanti awal tahun 1 kita menyusul yang lainnya. Akhir tahun kita bakal tunggu ya. Yeah. Ceritanya nggak boleh di-spill ya? Boleh. Oh nggak apa-apa ya? Boleh. Yang mana dulu nih? Yang pop dulu deh. Kalau yang pop itu lagunya temanku, namanya Nanda juga yang nyiptain. Oke. Gitu. Sekarang orangnya udah dari Bali juga, jadi ini tuh tentang hubungan yang tidak setara. Judulnya Setara. Oke. Gitu, nanti tentang hubungan yang jomplang banget gitu loh. Yang satunya effort, yang satunya cuek, nggak mau tahu. Gitu. Yang satunya udah berusaha nyelesain masalah terus, yang satunya nggak mau selalu kayak avoidant gitu loh. Terus yang satu mencintai banget, kecintaan banget nih, tapi yang satu nggak secinta itu. Asik. Gitu. Terus akhirnya kayak dia capek sendiri kan, kayak yaudahlah. Itu bukan karena aku tuh nggak mau ya pertahanin sama kamu, tapi aku tuh udah capek gitu. Jadi kayak it's enough. Terus dia pergi. Ini cerita curhat. Jadi gini, lagu itu ada 2 jenis menurut aku. Oke. Satu dari kejadian nyata kita angkat menjadi lagu. Oke. Atau dari lagu biasanya kejadian. Ya sama aja itu. Oke. Gitu. Jadi tergantung lagunya yang mana nanti. Oke. Tapi ini adalah kalau aku lihat sih menarik banget ya, setara gitu. Setara. Ya kalau dalam sebuah hubungan gak setara ya buat apa? Iya, dan setara itu kan luas banget ya. Maksudnya gak cuma masalah ekonomi, Iya, tapi betul. circle, pemikiran, terus komunikasinya setara apa enggak, kayak gitu, emosionalnya. Jadi banyak banget. Jadi banyak banget ya? Banyak banget. Ini kan kamu tuh kan nyanyi udah lama ya Nda?
Udah 2009. Dari 2009 aku SMA itu. dari SMA sampai sekarang. Dari lokal Jogja sampai ke Bali, sampai bahkan kamu ke Eropa kemana-mana gitu. Aku masih inget banget bawa jas hujan, kehujanan, pakai mantel plastik gitu loh. Hah? Sampai Magelang. Naik motor. Bayarnya 200.000. Zaman itu 200 Soalnya itu ribu gede gede ya. loh kamu. Iya, benar-benar kita udah bisa beli baju di Jolly waktu itu. Emang ada Jolly dulu? Ada, dulu Jolly-nya di Kiai Mojo. Oh, Itu Jolly yang gede oke, banget oke, dulu, kayak oke. beli baju 20.000 tuh kayak udah mahal banget gitu. Dia ternyata orang lama Jogja loh, aku aja nggak Iyalah. tahu loh. Jolly kan pindah sini Patang Iya, Bulan, udah ya lebih kan? deket kan sekarang. Kalau dulu di sana. Emang kamu masih belanja di Jolly, bukannya sekarang udah sampai Eropa Iya. nih, kapal pesiar nih. Tapi bajuku ya gini-gini aja 60.000 gitu. Yang penting tidak jebol pasti tak pakai. Oke, keren. Itu tadi yang pertama ya, Nda. Yang kedua yang kamu bilang rohani itu gimana? Lagu rohani ini karena kebetulan gitu aku sekarang join di gereja dan menjadi worship leader. Jadi mau nggak mau gimana ya biar aku tuh kayak berdampak gitu loh buat orang, apalagi dengan kisah perjuangan hidupku. Itu kayaknya bisa aku angkat di sebuah lagu, tapi bukan masalahnya, tapi gimana pertolongan Tuhan tuh berjalan di hidupku gitu saat masa-masa sulit tuh. Ada Tuhan loh di situ gitu. Jadi percaya nggak waktu pandemi aku tidak pernah kelaparan. Serius? Iya. Waktu pandemi? Ya, nangis kalau ingat pandemi karena tiap hari kayak tiap minggu ada aja yang bantuin gitu, teman-teman di Jogja. Terus di Bali kan aku nggak punya siapa-siapa gitu, nggak ada circle musisi. Tiba-tiba ada bantuan buat musisi gitu, terus kayak Nanda kamu di Bali kan, ini ada bantuan ini. Kayak Tuhan betapa baiknya kamu melihara aku gitu kan. Terus kayaknya Tuhan udah sebaik itu, makasih. Masa aku nggak ngapa-ngapain sih gitu, do something dong gitu kan. Akhirnya kemarin di kapal itu karena mungkin kelamaan di kapal kayak mau pulang. Terus ya udah jadi tertampar diriku sendiri tuh karena kamu udah sampai di bawah Tuhan sejauh ini loh. Kamu masa ngapa-ngapain? Terus ini kan goalsmu udah nih ke kapal, udah kerja. Tapi kamu minta berdoa, bersyukur aja nggak pernah gitu kayak. Gitu. Jadi buat kembali back on track, buat berdoa, baca Alkitab itu kan nggak gampang. Yeah. Kita kan udah biasa dengan leha-leha, mending aku jalan-jalan. Ya udah langsung tidur aja, begadang kayak gitu kan. Kenapa waktu buat begadang ini nggak kita pakai gitu? Ya udah akhirnya setiap begadang, aku kan emang ada hypertiroid jadi susah tidur. Jadi aku pakai buat bikin lagu gitu. Satu aku garap, aku tulis gitu. Walaupun belum jadi semua, tapi ya at least ini loh Tuhan makasih ya gitu. Udah kasih aku talenta, aku bisa nyanyi, aku bisa cari uang. Dan sekarang talentaku tak balikin lagi ke kamu nih gitu, ke Tuhan nih. Aku dengernya deep banget sih, Nda. Cuman kayak ngeliat kan perjuangan kamu tuh yang kamu ceritakan kan ini ya. Jadi kan aku tahu gimana. Aku di sini jadi tertampar sih. Tertamparnya gini maksudnya. Kan aku tuh juga jarang bersyukur sih aku lihat. Jadi aku sekarang jadi kayak ngerasa aku harus bersyukur sih gitu. Mau gimana pun kondisiku sekarang gitu ya. Iya. Walaupun aku merasa berat di tahun ini 2025, 2024 berat banget sih. Ini hidupku paling berat. I see. Ya kan? Aku nggak pernah berekspektasi aku bakal punya hidup kayak gini. Nggak banyak orang tahu masalahku ini. Cuman kan sampai 2 tahun ini aja aku masih recovery hidupnya. Jadi bukan suatu yang mudah buat aku. Tapi aku percaya Tuhan tuh pasti akan kasih aku jalan. Toh ternyata aku hari ini bisa ngonten sama kamu. Iya, benar. Aku masih bisa kesana kemari kayak gitu. Ya walaupun memang berat, nggak kayak dulu, ngerti kan? Benar. Nggak kayak dulu jatuhnya. Pasti udah lebih baik lah gitu. Dengan kan. kamu ngomong kayak gini, tau ngerasanya gini sih, Indah. Nanda sampai mikir kayak gitu kok aku enggak ya. Enggak, tapi gini, tiap orang itu punya timeline sendiri. Jadi ada orang yang mungkin di fasenya dia putus cinta, dia langsung kembali ke Tuhan gitu kayak, ya Tuhan baru gini udah berat banget gitu. Tapi lagi-lagi aku tuh sering banget diingetin orang kayak, yang lebih berat dari kamu tuh banyak gitu loh. Jadi kamu selagi kamu masih bisa makan, tidak tinggal di emperan, Betul. kamu masih bisa bersyukur gitu. Banyak kok yang keluarganya mungkin kelilit judi, narkoba, sampai harus amit-amit ya jual organ kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bersyukur banget masih Tuhan masih ada buat kamu gitu, ngasih kamu makan, ngasih kamu talenta, ngasih kamu circle yang bagus gitu. Ya kalaupun kita diuji sama Tuhan itu pasti ya karena kita mampu. Ya kan? Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Tapi ya kita manusia gitu. Maunya kok gini ya Tuhan, kok gini ya Tuhan. Cuman kadang hal yang kita pengen kan nggak kesampaian. Tapi ternyata yang Tuhan mau tuh gini loh. Pas udah itu lewat masanya, baru kayak oh iya ya. Oh ternyata Tuhan maunya gini. Oh pantas waktu itu nggak kejadian ya. Coba aja kalau kejadian pasti aku kayak gini. Aku nggak bakal bertumbuh. Coba kayak dulu nggak pandemi. Mungkin Nanda yang dulu sekarang nih Nanda yang sekarang nggak akan punya uang gitu. Ya, bener. Karena semua uang
tak buat belanja, semua orang tak buat foya-foya makan di luar gitu. Dengan adanya pandemi aku belajar kamu tuh bisa masak, ayo masak gitu, hemat. Ternyata bisa kan masak di rumah, bisa hemat kan, malah bisa jualan gitu. Iya benar. Ya gitu, jadi kayak banyak hal yang kalau udah hilang tuh baru kita tahu gimana cara menghargainya. Itu kayak uang, temen, relasi gitu. Yang menjadi aku berat itu tuh sekarang malah gini ndak, apa namanya, how to face my new condition saat ini dari habitku yang sebelum aku kayak gini, ngerti nggak maksudnya? Tahu. Itu berat banget sih. Iya. Berat. Dan kamu harus ikut fase yang sekarang. Bener. Kamu harus gimana ya? Inilah fase kamu yang sekarang. Gitu. Iya benar. Kayak yang aku bilang tadi loh, aku boros menghadapi uang tuh gimana, nggak nyampe uang tuh nggak sampai seminggu udah habis di rekening. Uang nyanyi gitu. Jadi kalau sekarang gimana caranya kita mengubah polanya gitu. Kalau dulu dengan pola yang kayak gitu, kayak kita udah belajar nih, itu menghancurkan kita. Gimana caranya biar itu nggak keulang lagi gitu. Berarti lagumu yang kedua ini ya bersyukur. Judulnya Tuhan Kekuatanku gitu. Sebenarnya kalau yang rohani udah jadi beberapa sih, cuman kan nggak mau langsung gini karena aku juga mau berangkat kapal lagi, jadi biar ada jeda dulu lah gitu. Oke, menanggapi ini sih apa ke kapalnya tadi ya. Kamu kan udah lama juga di kapal. Kalau nggak salah udah 4-5 kali ya kamu. 4 kali masuk ke kapal ya. Lika-liku jadi musisi di kapal ya seru-seru aja kalau aku lihat. Seru kalau jadi musisinya seru gitu. Cuma kan kita tetap kru ya. Jadi kayak ikut safety drills kayak gitu-gitu. Terus Mana-mana bisa. semua kan tetap ada aturannya. Iya, jadi betul. nggak sebebas tamu gitu. Jadi kita tetap bekerja di dalam itu. Kalau ada emergency juga kita bantuin tamu. Gitu kan. Dikira orang kan enak ya main musik doang, kan nggak cuma itu. Kita juga ada training segala macam. Ya? Ya. Bahkan tiap bulan tuh ada training gitu. Nyanyi. Enggak ya, Ngeband. trainingnya buat gimana Hospitality, pelayanan. Iya, gimana handle kalau emergency, terus gimana kayak harassment prevention gitu biar kita tuh nggak asal ngatain orang. Iya. Jadi sana tuh dijaga banget untuk tidak menghina satu sama lain. Ih, keren Bahkan banget kayak rasis bilang hitam gitu aja nggak boleh. Iya. Gitu bilang hitam kamu dasar orang ini. Berarti beda banget culture-nya ya. Beda. Jadi di sana tuh harus benar-benar menghargai, menghormati orang. Berarti kamu ngalamin culture shock gak waktu pertama kali kerja? Iya, karena kayak jam makan nih, misal aku kan jam makannya suka-suka aku ya, kalau aku lapar ya aku makan gitu. Kita banget. Iya, terus sedangkan kalau di sana tuh kayak ada mesnya gitu kan, ada mes yang buka misal sarapan jam 6 sampai jam 8. Nanti makan siang jam segini, buffet juga yang di atas gitu. Berarti kalau misal nggak makan itu ya nggak dapat makan? Iya, ya cuman emang ada kayak international cafe yang kita bisa minta sandwich. Tapi kan kita makannya nasi. Kalau burger sandwich itu kan nggak main di perutku. Betul. Gitu. Jadi aku tetap bawa kecap, bawa abon, gudeg, kaleng kayak gitu. Jadi tinggal ambil nasi kan. Tinggal ambil nasi ya. Bener juga. Ada nasi kan tapi di kapal? Ada, banyak kok nasi. Terus kayak warung Indo tuh di luar juga banyak kok. Jadi ada Indomie tuh kita masih bisa beli. Wah, enak banget tuh ya. Wajib kalau itu, nggak bisa enggak. Terus kalau di kapal itu kamu pertama kali masuk, kamu bekerja, itu bagaimana dengan rules kerjanya? Apakah sama dengan orang-orang di Indonesia kalau kita kerja di musisi? Kamu kan sering reguler ya dulu di Jogja ya. Iya. Kamu nyanyi kemana-mana, terus kamu pindah ke Bali. Ada bedanya nggak? Sama, kayak kita main di sana kayak satu sesi 45 menit gitu. Mungkin ada yang 1 jam sekali. Tapi aku kerjanya malam karena aku party band sekarang. Kalau dulu mungkin pas duo, tuh kerjanya kayak jam 6, jam sempet duo? Sempet. Kamu dan? Sama Brad. Oke. Tapi jam 9, jam 10 udah selesai. Oke. Gitu. Terus kalau yang band ini, aku mainnya malam jam 9, 10 baru mulai. Ntar sampai jam 12 atau 1 gitu. Kayak sehari bisa 2-3 sesi, kadang 4 gitu. Wow. Kalau lagi di laut kan mereka butuh entertainment lebih ya. Jadi kita mainnya 4 sesi gitu. Tapi nggak langsung ya, nggak straight kayak 2 sesi tuh jam 6, jam 7, nanti jam 9, 10 main lagi. Break tetap ya? Break 15 menit per sesi. Oke. Gitu. Kadang ada break 1,5 jam dikasih buat makan ke buffet gitu. Nanti ada band lain yang main. Tapi non-stop, entertainmentnya non-stop. Jadi di kapal tuh kamu bangun jam 6 sampai jam 12.30 malam. Itu acara ada terus. Dan di semua venue gitu kayak apa aja? Ada show yang di teater, kayak pertunjukan ada. Teatrikal ada. DJ ada. Band banyak atau cuma satu band? Band itu ada yang satu kapal ada party bandnya 2. Ada juga kalau cuma satu party band, nanti yang satunya kayak kuartet gitu loh. Oke. Band tapi kuartet. Double gitu ya? Mereka lebih mainnya kayak ke ballroom gitu. Jazz. Terus ada trio, ada duonya ada 2. Terus yang solo juga ada. Wow. Jadi banyak musisinya kayak 20-an orang. Gitu. Oke. Bisa collab dong gantian-gantian? Iya, kadang kita juga ada kolaborasi performance gitu. Edisional gitu boleh nggak? Lagi sakit. Boleh kalau kamu bisa ya. Cuman rata-rata orang kan nggak mau gitu kalau udah. Iya sih. Ini kan grupku, kamu urusanmu kamu sakit gitu. Cuma makanya di tempatku yang nyanyi ada 2, aku sama temanku.
gitu kan. bener-bener. Kalau satu radang, yang satu bisa nge-backup gitu. Iya, Karena aku bener. sering banget suaraku hilang karena begadang. Berarti ini kamu datang ke kapal pesiar ini satu kelompok ya? Satu kelompok, ya, Satu dari Bali band semua. ya? Bukan yang sendiri-sendiri Bukan, disatuin ya? kalau yang Oke. sendiri itu beda lagi, itu band yang di teater itu. Sambil diminum boleh? Karena aku mau tanya sesuatu yang agak sensitif. Apa airnya dingin ya? Jadi, Nanda, kamu kan udah sampai 4 kapal, berarti kamu tuh edik loh di kapal, iya kan? Kamu edik, kamu suka, kamu enjoy kerja di kapal. Dalam 1 bulan bisa dapat berapa sih kerja di kapal sebagai musisi? Enggak, pokoknya bersyukur gitu karena cukup sekarang kan. Boleh tahu dong range-nya, kan Bisa kita pengen tahu ya nggak tahu. Jadi inspirasi tahu. Apa ya, pokoknya kalian cek aja kalau kerja di luar itu berapa, nanti ada kok. Karena gini, tiap company itu beda. Oke, Tiap oke. agensi beda. Ya udah aku tanya deh, nggak usah kamu ya, aku bilang ya. Teman-teman band yang kerja di kapal pesiar tuh achieve-nya bisa sampai berapa sih kalau tinggi? Bisa sampai berapa? Ha-ha. Itu tergantung. Kamu posisinya apa? Kayak di bandku kan ada leadernya. Sama leader aja selisihnya $500. Wow, Dia selisihnya lebih $500. tinggi, ya. Gila ya. Terus kalau udah kayak setahun, leader 2 tuh tahun, satu band tuh leadernya satu gitu band, kan? dia yang ngontrol kita kan, maksudnya yang ngurusin dokumennya kita, dia yang Oke, upload oke. ke agent, jadi kita udah terima beres gitu. Wow. Dia jadi agent urusan apa-apa, perpanjang kontrak itu sama dia, gitu. Terus kalau di kapal nanti urusannya list lagu apa itu dia yang ngurus, gitu. Emang kerjanya agak lebih berat. Terus tiap company itu juga beda standarnya. Ada yang company kayak Asia gitu, kayak kapal-kapal yang di Singapura itu gajinya juga beda. Gajinya mengikuti gaji Asia lah. Mengikuti gaji Asia ya. Tapi kamu kenapa sih kok jadi ini edik? Aku tanyanya itu sih. Karena Aku gini, dari itu tadi aku gak pernah keluar negeri. Pertama kali ke US kan, ke Alaska lah, kayak wah bagus banget ya, ternyata belahan dunia lain tuh bagus banget, nah aku belum pernah lihat kayak gitu kan. gimana sih itu? Alaska tuh kayak kasih Kalau aku kalau nggak ngerti. Merapi ya, dingin gitu. Kalau winter kalau summer Heeh. hawanya emang dingin sampai kayak 9 derajat atau 6 derajat gitu, yang paling dingin aku pernah ke sana pas summer gitu. Terus saljunya sedikit-sedikit. Tapi kalau winter kan kita nggak ke sana. Takutnya es kan banyak kan gitu. Makanya kapalku pernah nabrak es karena itu. Iya sih, aku lihat story kamu itu kok bisa ya nabrak, tapi aman-aman aja kan? Aman. Balik. Karena kapal sekarang udah lebih canggih ya. Iya, Jadi dalam kapal itu di bawah itu ada kayak penampung airnya dulu. Sebelum air itu akan bocor ke atas gitu. Tapi itu dalam jangka waktu yang lama banget. Jadi sekarang kayak peyok gitu loh. Kayak peyok itu bisa diperbaiki dulu. Kita dry dock, kayak nyandar kapalnya di tempat servisan kapal itu kayak 2 mingguan gitu. Oke, pernah kah? Pernah. Itu tuh berarti kamu nyandar 2 minggu Iya, aku gak ngapain, kayak nganggur. di dalam kapal? Jalan-jalan. Ya sering keluar ya. Ajakin aku dong dah. Kamu jadi apa? Kamu bisa semuanya. Kan bingung yang rekrut ya. Ini mau yang mana Aku nih? juga bingung, aku mau kerja apa sih ke luar negeri? Barangkali ada Atau agensi. kamu harusnya jadi head of entertainment aja ya? Bisa ya kayak gitu? Bisa, jadi kamu yang ngurusin musisi-musisi. Nggak main gitu bisa? Entertainment di kapal, iya bisa, kan banyak. Kamu mau jadi resepsionis juga bisa gitu loh. Oh gitu ya? Jadi banyak jalurnya, kayak kamu yang penting ada pengalaman kerja sebelumnya kalau di kapal tuh. Oh gitu ya? Kayak 1 tahun minimal. Kayak perhotelan ya? Perhotelan. Iya ya. kan? Fotografi kan juga ada di Kasih sana. dong akses ndak, jangan buat sendiri lah. Berani berapa nih? Gampang lah ntar. Kita sharing profit bulanan. Yoi. Oke. Terus udah kalau di kapal itu masih bisa aktivitas lain gak sih? Masih dong, kan musisi kerjanya cuma itu tadi 2-3 jam. 3 jam paling lama. Buset. Iya, terus jadi sisanya kalau mau pagi, dan gym itu kan all access kalau di tempatku ya, 24 jam. Lah penak banget uripmu ning Iya, kapal. kamu bisa nge-gym, ada kolam renang juga buat kru. Kamu bisa renang, ya kan, lari kayak ngapain. Beneran ini kan kalau jadi musisi ndak? Staff sih aku bilangnya, semua staff staff ya? boleh. Semua Jadi staff ya? staff itu kayak orang spa yang kerja di Kru? spa. Kru kalau yang kayak hospitality, restoran nggak bisa. Oh iya. Terus yang udah manajer baru bisa. Tapi kalau kita kan musisi, terus fotografer, Kayak talent ya, staff ya. terus kayak yang activity team kayak gitu mereka boleh. Orang-orang spa tuh boleh. Ini udah beda level itu ya? Beda. Ya, jadi ada kru, ada staff. Kalau kita udah di staff. Mau gitu. dong aku, bisa gak sih? Udah tolong Bisa Nanda. lah. Udah bosan aku hidup Habis tuh. inilah gampang. So pagi kita berangkat. Nanti aku ini deh, support deh, gampang Iya. sharing profitnya ya. Sambil makan kalau boleh. Mau, monggo ya. Kresek mas. Iya. Kresek no. Ngaton. Nek kuwi wis ning kapal ya isi jeko kresek. Kamu ya tau kan? gak di kapal itu hobi gue adalah mencuri buah. Karena kan orangnya gak bisa hidup tanpa buah. Tiap hari, tiap pagi bangun tidur aku harus makan buah. Jadi Kalau tiap Cibu ini nggak kresek. tiap makan reputasi. siang, bawa tote bag kan, makan siang tuh ada kiwi, jeruk,
apa jiwa Asia aku tuh sangat kental Iya. gitu. Masalah ngambil-ngambil. Oke, ini kamu ngomongin masalah ngambil nih ya, masalah jeruk karena kamu suka buah gitu. Dari tadi kita cuma ngomongin gimana enaknya di kapal. Dari tadi ngomongin enaknya, fasilitas yang diberikan gitu. Kita pengen tahu lebih dalam lagi nih. Barangkali kita nggak tahu undercovernya. Sebenarnya kayak gimana sih di sana keadaannya? Bukan terus ini menjadi titik ini jelek atau negatif enggak. Maksudnya cuma setiap profesi itu kan ada tantangannya. betul. Kamu Gitu. gimana di Kalau sana? challenge-nya di sana ya Pressure-nya deh. pressure-nya ya satu bahasa Inggris. Bukan perkara aku jauh dari rumah. Iya, Itu kan iya, jelas pasti ya. Bahasa Inggris sih. Di sana. Masih. Ini ya, aku awal naik kapal pertama itu bahasa Inggris cuma oh yes, no, yeah, I don't know, yes maybe cuma kayak gitu-gitu. Oke. Basic banget gitu dan masalah grammar juga nggak tahu kacau kayaknya. Tapi kan nggak masalah. Nggak masalah. Kau Yang kan penting- biasanya nyanyi lagu bahasa Inggris. yang penting kamu paham orang ngomong apa, kamu bisa jawab tamumu gitu. Oke. Misalnya mereka request, atau mereka komplain tuh kita harus tahu. Oke, gitu kan. oke. Itu tahu dan seiring waktu jadi terbiasa gitu. Cuman kalau apa ya pressure-nya sih mungkin masalah list lagu sih. Dulu kan aku nggak punya lagu. Oke. Kayak lagu barat tuh paling cuman nggak ada 50 biji pada saat dari Jogja ya. Oke, Terus aku oke. pindah ke Bali. Di Bali itu listnya 180% berbeda. Oh, Karena di Bali itu oke. kan mostly R&B, terus top 40. Lagu-lagu barat. Kalau di Jogja kan cuma taunya lagu barat ya lagu party sama lagu cinta gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau di Bali itu udah tiap kafe udah punya list sendiri-sendiri gitu. Tabungan banknya tambah ya lagu ya. Tambah Tabungan banget. bank juga tambah. Iya benar. tabungan dompet juga. Iya kan. Tabungan banknya tambah, Iya. bank lagunya juga tambah. Nah ya itu kan? pokoknya list lagu sih kayak di kapal tuh dulu aku pertama sehari bisa belajar 10 lagu baru. Wow. 10 lagu Sehari? sehari. Karena emang butuh banget Karena tapi tuntutan ya. Hah? Tuntutan kerja. tuntutan dong karena masa kita lagunya besok mau mainin lagu yang sama kan nggak mungkin. Oh iya benar. Gitu terus kita ada tim set juga kan. Misal hari ini tribute Queen, besok tribute ABBA, besoknya tribute Motown, besoknya rock, besoknya apa. Jadi kan lagunya banyak. Karena ada gitu. temanya ya. Ada temanya gitu. Jadi tertantang banget untuk belajar banyak lagu. Gitu terus karena di kapal mungkin aku tiap hari nyanyi jadi endurance-ku tuh dalam nyanyi aku jadi sadar kayak kok nyanyiku gini ya. Masa sih karena capek, ternyata karena gak pernah latihan gitu. Jadi aku jadi belajar untuk latihan lagi gitu. Dulu kan gak pernah pemanasan kalau nyanyi. No. Kayak nyanyi aja kayak aku ini penyanyi apa ya, kok orang mau yang ngejawabin aku sampai ngerasa gitu loh. Suara aku tuh jelek. Bahkan tuh tahun lalu titik balikku kayak kamu gak bisa gini terus, kamu harus belajar, kamu harus ulik lagi karena materi suaramu tuh bagus. Aku bilang sama diriku sendiri ya. Tapi kamu gak pernah latihan, jadi kemarin kamu stuck kayak gini-gini terus. Pantesan kamu tadi aku lihat story-nya kamu les nyanyi kan di Jogja ini. Udah setahun itu aku les. Oh, astaga Iya, keren ini sekali. karena aku lagi di Jogja ya udah offline aja kita. Berarti kamu tuh sadar ya akan pentingnya pengembangan diri walaupun kamu sudah profesional iya, ya. karena sekarang kan kita makin tua nih. Kita tuh akan makin menurun nanti performanya gitu loh. Seiring usia aku kan udah 31 sekarang. Itu kerasa banget di nafas. Kayak ngomongin udah ngos-ngosan kan. Oh, itu kan nggak pernah latihan I see. gitu. Tapi Nanda keren banget loh kamu Nda. Maksudnya Kenapa? kamu masih mau belajar, masih mau les Harus dong. di titikmu. Menurutku yang kamu sudah menjadi apa ya? Ya ibarat udah menjadi benchmark banyak orang untuk Iya. hidup punya profesi singer seperti kamu gitu ya. Berarti sebagai MC ya penting ya. Gini, kalau kamu mau tahu seberapa besar kamu harus keluar dari tempatmu. Kayak aku ngerantau nih, di Bali kan aku nggak punya siapa-siapa, jadi Iya, aku iya. merasa kecil. Heeh. Kayak kok orang-orang bisa ya jobnya sampai kayak gitu-gitu gitu. Dulu Iya, waktu bener. pindah pertama kali, keren banget bisa nyanyi di villa-villa kayak gini gitu kan. Ternyata aku sekarang udah di posisi itu. Jadi kayak oh ya kayak gini rasanya. Tapi dengan itu Tuhan udah bawa kamu ke situ, berarti kamu harus tanggung jawab dong sama orang yang ngasih kamu kerjaan ya toh. Gitu. Makanya Kalau kamu kamu aja- gitu-gitu terus kan sekarang artis-artis baru, penyanyi baru kan bagus-bagus. Iya. Kamu akan dikejar oleh mereka gitu. Kalau nggak ada something spesial dari kamu, Betul. Makanya itu bikin kamu ya udah nyadar untuk latihan. latihan Biar dong tetep gitu. Dan aku tuh les lagi karena biar ada yang memacu aku buat ayo gitu. Karena aku orangnya kalau nggak disuruh tuh kayak ntar deh gitu. Gitu. Jadi sekarang kayak menuhin hari-hariku tuh dengan apa ya yang bisa bermanfaat kayak journaling gitu. Jadi dikit-dikit nulis lagu itu tulis aja dulu gitu, jadinya kapan nggak tahu, yang penting tulis. Gitu. Sambil dengerin ada cerita aku sambil makan buah. Enak banget ternyata buahnya. Ini silakan, enak Iya, banget. iya. Iya. Oke, gitu kan aku di sini ini tuh gini loh jadinya teman-teman. Aku bilang nih teman-teman Firman ya. Aku jadi banyak belajar dari Nanda. Nanda yang di posisi gini aja sampai latihan les. Lah berarti sebenarnya aku sebagai profesinya yang di sini mungkin MC, siaran, presenter, aku juga perlu buat les kayaknya. Bahkan kamu tahu nggak seorang Rosa, Raisa, Afgan, mereka udah di sana, Agnesmu, mereka tuh pelatihan. Iya, gitu. benar. Masa kita yang cuman remahan rempeyek ini Kan nggak sebenarnya kamu latihan? juga bisa latihan tanpa les.
Ya itu. Tapi aku lagi mendidik diriku buat disiplin dulu. Balikin Oke. habitnya dulu sih gitu. Oke. Kayak setuju. Kayak gym, aku gak pernah nge-gym. Akhirnya naik berat badan kan di kapal. Padahal di kapal kan gym 24 jam gitu kan. Kita bisa kapan aja, tapi harus diseret-seret dulu baru mau nge-gym. Ini kan tadi kita ngomongin bahasa asing ya. Kata kamu pressure di kapal. Ada lagi yang lain nggak? Kehidupan ininya dong. Lingkungan sih, Ya, lingkungan. aku mau tahu itu. Boleh nggak sih Karena cerita kan gini. dari POV-nya Nanda kan kita Ya. nggak tahu di kapal, jujur aja. Jadi gini, kalau kapal tuh kan kamu kalau cewek ya teman kamarmu akan cewek, kalau cowok teman kamarmu cewek kecuali kalian couple gitu kan dikasih satu kamar. Memang kapal dalam arti marriage sudah. Terserah yang penting kalian apply-nya kita couple gitu. Oke. Itu bisa. Oke. Terus kan sifat orang tuh beda-beda. Terus apa ya? Asal negara kita kan beda. Jadi pasti habitnya beda. Kadang kalau kita sekamar sama orang dari negara mana, Filipina misalkan, kita kan masih bisa sharing sambal gitu kan, masih makanannya masih mirip-mirip lah, terus bisa ngobrol lucu gitu. Kalau orangnya asik, kalau orangnya nggak asik. Misal hobi kentut. Ada juga. Ada, temanku tuh sering banyak cerita gitu. Nanda temanku orang negara A misalnya. Aduh dia jorok banget kan. Itu udah di luar kendali Emang kita. sekarang Kan? berapa orang sih? Berdua. Atas bawah? Atas bawah. Jadi kayak di barak itu loh kasurnya. Gitu terus. Dormitory gitu ya. Terus jam kerja partner kamar kita tuh kan kadang beda. Kalau nggak seprofesi ya, kalau seprofesi kan satu teman band bisa bareng tuh. Tapi kalau kayak fotografer apa kan mereka random ketemunya. Nggak tahu orang mana, kerjaannya apa, itu jam kerjanya beda. Ada yang kerja pagi jam 6 udah berisik di kamar, udah mandi, udah apa. Sedangkan yang satunya shift malam gitu kan. Itu kadang bentrok juga masalah pertemanan. Yang berantem banyak pas mabok juga. Kan kita ada bar, kru bar bar khusus. nih, bar khusus kru. Ada biliar, ada dart. Emang satu Ada kru tuh satu football. kelompoknya berapa orang sih? Kok Apanya? sampai ada berapa orang sih? Kok Kru. sampai ada kru barnya? 1.100 krunya. 1.100 Padahal orang. kapal besar isinya berapa orang sih? Yang kapalku 3.500. Berarti sama tamu 5.000 orang. Itu baru yang medium ya, yang lebih besar ada lagi. Buset ya ini. Ini teknologi macam apa sih, Nda? Iya pokoknya kayak hotel berjalan. Kalau kapal pesiar tuh kan kamu ada shopnya, gitu, ada restorannya, ada spanya, kasino gitu-gitu. Berarti nih ya, dalam arti sebenarnya kan kamu juga difasilitasi teman-teman yang kerja di sana tuh ya tetap enak-enak aja toh. Enak kalau kamu mau hemat, semua kan udah terprovide. Kamu mau makan kapanpun asal nggak jajan ya. Tapi kalau Nanda Chandra itu kan hobinya jajan. Beda Tapi sekarang aku udah mulai ngerem sih, maksudnya jajannya tuh nggak kayak dulu. Kok dulu bener-bener jebret baju apa-apa. Sama aja barusan kamu jajan. Kelepon kan tapi hemat ya kan. Oke. Gitu. Kalau di luar kan apalagi kemarin ruteku di Europe gitu. Port kita di UK. Pakainya pound sterling kan kerasa ya. Kayak mahal beli sabunnya udah 80.000. Sudah 80.000 Ya tapi sekarang aku bisa mikir gitu. Dulu kan enggak berapa murah beli. Duitku habis. Kamar mandinya di dalam. Di dalam kamar. Tuh ada kamar mandi, udah ada shower air panas 24 jam. Berarti sebenarnya enak ya, Nda. Ada lagi challenge-nya aku jadi lupa internet. Oh iya, internet Kita kan udah tergantung banget sama HP nih generasi kita. Gak bisa pokoknya kalau gak ada HP. Nah itu tiap company punya kebijakan harga internet beda-beda. Kalau yang company ku dulu kayak ada per 15 menit, per 30 menit, per 1 jam. Kayak per 15 menit itu kayak $10 apa ya? Apa $5 ya? Terus nanti ada harga $15, terus ada harga $20. Jadi internet aja dihargai. Iya, itu per jam. Jadi kamu login nih, kamu bisa logout, misal udah scrolling 5 menit, kamu logout, nanti bisa dipakai lagi, diterusin Accumulate menitnya. ya? Tapi kan itu kok dikaliin 30 hari, sedangkan sehari aja kita buka berapa kali? Internet berapa jam? Tekor kan, aku udah habis ratusan dolar coba buat internet. Makanya aku waktu itu 2023, aku mau pindah company, aku bilang, aku mau istirahat setahun buat Oke. nyiapin semuanya karena aku capek banget. Kau pindah company itu dengan rules yang sama apa pasti beda lagi? Beda, tiap company Berarti beda. sama aja kamu dari nol lagi gitu Dari ya? nol lagi, gitu ngulang Tapi ngurus kamu lolos semuanya. terus ya masuk kapal ya? Ya Aku puji bilang. Tuhan gitu. Dan iya benar, ada yang lolos, ada yang nggak langsung lolos, ada yang nunggunya lama banget, ada yang emang nggak diterima karena emang mungkin kualifikasinya mereka kita nggak tahu kan gimana. Gitu. Cuma selama musiknya bagus, suaranya bagus, listnya banyak, mereka pasti akan approve gitu loh. Oke. Terus kalau di company ku yang sekarang untungnya internetnya murah, 30.000 sehari. Unlimited. 900.000 1 bulan. Ya makanya bisa upload gitu sih. Iya pun bisa live lah ya. Tapi ya lumayan lah murah. Pantesan Anda sekarang tiap hari bisa live ya. Nggak, bahkan aku tuh kadang kayak SIM-ku yang buat di luar tuh habis kan pulsanya. Oke, Ntar lah oke. uploadnya nunggu sampai masuk kamar baru aku upload.
Berarti sebenarnya kerja di kapal dapat dikatakan sebagai seorang Nanda Chandra tuh happy ya, seneng ya. Happy karena ketemu banyak temen kan. Ketemu banyak teman. Terus maksudnya untuk bermusik tuh aku sangat-sangat merasa diberkati banget bisa ketemu orang-orang dari negara ini. Bayangin dong ketemu pemain violin dari negara Ceko, itu kan mereka bagus banget mainnya. Bentar dong. Kamu ngomong gini aku jadi pengen tanya, pemain musisi yang di sana, mainnya bagus-bagus nggak? Ada nggak kamu nemuin yang memang? Ada, ya relatif. Mungkin kita pun bisa dinilai nggak bagus kok sama mereka gitu kan. Cuman yang enggak, yang dari kacamata kita bersama musisi juga ini kurang ya gitu. Ada, kadang tuh kan ya itu dia dibawa sama leadernya. Jadi kan company tergantung lagi ya. Company nggak terlalu tahu nih kualitasnya, tapi ada yang dipulangin. Baru 3 minggu di situ dia dipulangin karena nggak mumpuni gitu, kayak list lagunya kurang, terus suaranya gitu-gitu aja, nggak bisa main party band. Satu band pulang. Astaga. Gitu. Jadi emang harus disiplin banget masalah latihan, yang ngulik lagu tuh harus rajin kok di sana, nggak bisa kayak di sini lele. Ya besok kita main lagu yang sama kan, tamunya sama. Bisa latihan nggak sih kamu satu band di kapal? Bisa, kita latihan studio? Ada nggak, kadang di bar. Kalau studio emang ada di bar atau di belakang teater atau di kamar. Biasanya teman-temanku datang ke kamarku kita latihan gitu. Seru ya? Seru banget. Happy banget kayaknya. Happy, cuman ya itu kalau di kapal tuh jadi sifat-sifat temanmu akan terbuka. Kok bisa? Ya dengan pressure yang ada kan pasti mereka menanggapinya dengan cara yang berbeda. Kayak misal aku ya nangis, kalau kangen rumah ya nangis. Ada yang berantem sama pasangannya ya bad moodin kita ya ada gitu. Jadi karakter orang tuh akan kelihatan banget ketika dia jauh kan. Ya, bener, pas sama kita ini baru kelihatan, oh si ini tuh gini, si ini tuh gini. Ini dapat dikatakan kalau kamu udah sampai 4 kali sih senior sih menurutku ya. Belum. Udah kalau karena sekali biasanya ada yang kapok gitu ya. Ada yang kapok, iya, karena homesicknya itu mereka nggak kuat. Terus apalagi kalau kerja party band tuh kan berat. Kita kan nge-lead partinya ya. Aku sebagai lead singernya ya aku ngajakin mereka gimana cara buat party. Ada hostnya nggak sih, MC gitu? Gak ada aku. Emang nggak ada ya? Iya, akulah the host gitu. Iya ya, benar-benar. Tapi kadang ada yang kayak cruise directornya itu yang ngurusin semua entertainment kan. Mereka kayak opening kayak party tuh. Mereka kayak introduce bandnya gitu. Keren. Menarik sekali, tepuk tangan dulu dong. Oke. Ini kalau aku tadi dapetin dari Nanda sih sebenarnya bagaimana dia bisa mengelola homesicknya dengan baik sih. Hitungannya kamu gak baik-baik juga. Ya, kan kamu bilang ya baik, tapi akhirnya kamu juga akan berangkat lagi. Berarti kan sebenarnya kamu bisa manfaatkan bahkan sampai Jogja loh sekarang, kan? Berarti kamu sudah memanage waktu kamu itu dengan benar-benar. Gini, karena aku tahu betul apa yang aku butuhin gitu. Ya. Misal dalam libur tuh aku udah nge-arrange tuh dari 2 bulan sebelum pulang, bahkan kadang 3 bulan sebelum. Aku habis ini pulang mau rekaman, aku mau ke sini, aku mau ke Bandung misalkan. Terus habis itu aku mau ke Jogja itu aku arrange. Udah tak catat, nanti tinggal booking tiket deket-deket hari gitu. Oke, gitu. Pengalaman luar biasa sih, jadi bikin aku pengen ikut kerja di kapal. Tapi boleh itu kalian harus tahan makanannya ya. Tahan. Boleh nggak sih aku ke kapal? Boleh dong, semua boleh. Susah dan gak? Di kapal tuh nggak ada batasan umur. Oh iya. Nggak kayak di negara tempat ini. lain ya, negara ini. Makanya bawa aku dah. Iya, bawa aku lah nanti ya. Ayo. Kamu jadi ini aja ya, Youth apa? Yang ini ngurusin anak-anak kecil. Ada juga. Ada playgroundnya kan. Ada juga itu. Ada, bahkan ada juga berarti tempat ahli ya itu. Barnya khusus remaja tuh ada. Wow. Yang klub gitu loh. Oh ya. Terus aku ngapain ya? Aku pengen sih. Aku tertarik. Aku jangan mau jadi bosnya, jadi kaptennya. Emang bisa enggak gitu dah? Bisa, tapi kan sekolahnya juga mahal. Kalau kapten kan kamu harus ke Itali dulu banyak kan. Oke. Makanya kaptennya kebanyakan orang Itali. Di sana kamu punya ini nggak, punya pengalaman kayak benci gitu nggak, buruk, nggak suka sama orang dan orang itu bener-bener nggak suka sama kamu juga atau gimana? Belum sih, kalau nggak sampai nggak suka gitu belum. Cuman kalau yang iri banyak. Oh, iya, Jadi kadang tuh gini, masalah jadwal. Oke. Kadang kan kita dapat libur nih, tapi itu belum tentu semua manajer tuh kasih kita libur. Kadang manajer biasanya 3-4 bulan di kapal gitu. Kalau mereka turun ganti orang dong. Kadang ada manajer yang baik sebulan sekali, setiap band tuh ada libur. Nah waktu itu manajernya tuh nggak tahu, mungkin karena kerja kita bagus ya, sebulan tuh kita dapat 3 kali libur. Sedangkan yang lainnya tuh belum dapat, kayak libur lagi ya mereka gitu. Jadi kalau ketemu tuh kayak mukanya antar gitu, band ini. antar band. Oke. Tapi kalau departemen lain enggak sih, mereka baik-baik semua. Karena itu kita punya rules, kalau sampai ngomong apa aja, sedikit aja ngomong sara atau apa, pulang. Iya, etika banget ya sebenarnya. Yang berantem sama pacarnya pulang kok. Tapi sebenarnya kalau dibilang kerja di kapal tuh kalau kita on track aja, enak-enak aja ya. Enak-enak aja. Maksudnya kita nggak aneh-aneh. Kamu bisa aneh-aneh. keliling dunia, cuy. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko tuh juga bisa kan. Iya. Dan pagi ini udah di Spanyol, besok pagi udah di Perancis, bisa gitu kan. Dan posisinya ketika kerja di kapal tuh kan nggak melulu terus pressure-nya tinggi kan dah. Enggak, ada kok hari-hari enak. Iya kan?
Oke. Lagi hari-hari kita di darat itu kan mainnya sedikit ya, kadang cuma 2 set, kadang 1 set. Gitu. Jadi enak banget. Kamu mau keluar, mau ngopi di luar, ke kafe dulu makan bentar ya kan, belanja Ngonten. pulang. Ngonten ya. Dulu aku rajin ngonten, cuman kontrak ini aku tidak ngonten karena sibuk banget dan aku capek kan. 7 bulan kayaknya mungkin kontrak depan konten lagi. Boleh ndak aku ndak tolong kasih posisi ke aku ndak? Oke. Iya kan? Oke. Kita Kita nanti beda kapal gak apa-apa dah. Yang penting aku coba udah keluar dulu dari Indonesia. Hidup kamu tahu loh. Kamu sebagai sahabat lama, kamu harus tahu bebanku gede banget. I know, tapi dia keren loh. Dia bisa bertanggung jawab atas keluarganya gitu. Salut banget Luar sama dia. biasa. Oke dah. Ini kita sebelum closing akhir ya. Sabar, tenang dong, tenang. Karena sumber penting ini soalnya. Aku juga pengen tahu sih Nda, dari dulu kan aku kenal kamu dari SMA, kita satu kelas. Nggak tahu sekelas apa enggak, tapi kita praktek satu kelas ya. Prakteknya Kelas bareng ya. Kelas 3 kita masuk isi bareng. Terus kamu sekarang Jogja. Kamu juga salah satu ini sih inspirasiku lah dalam bertindak di dunia musik gitu lah. Karena nggak banyak orang tahu kita temenan loh, iya kan? Nggak banyak orang tahu. Oh, kamu kenal ini ya ternyata. Iya, nggak banyak loh. Aku sampai Bener. loh kamu kenal Anda? Yo kenal cerah banget aku Bian. Kartu asnya aku pegang tau gak? Iya kan? Gak tak kasih link kapal kamu. Aku pengen lebih ke sekarang ke personality kamu sih, personal life lah aku pengen tahu. Jadi kalau kamu memaknai hidup ini kan tadi dengan lagumu yang lagi rilis, apalagi ada lagu rilis dari pop dan juga lagu rohani gitu kan. Achievement tertinggi selama kamu sudah diberikan Tuhan kesempatan kemana-mana, hidup, memaknainya seperti apa sih? Kamu punya sesuatu apa? Merasa itu paling sangat terberkati? Berkati itu ketika aku kerja di kapal gitu, kayak itu tuh impian semua orang loh. Yang dulu itu tuh adalah doa yang aku pernah doain waktu pandemi. Serius? Nggak habis-habis bangun tidur, mau tidur aku doain terus. Nah makanya itu adalah tamparan keras buat aku waktu di kapal. Kenapa kamu nggak doa kayak dulu waktu kamu minta gitu? Pas udah dikasih, kenapa nggak doa yang sama? At least kamu bersyukur gitu kan, karena aku tuh orangnya merasa selalu kurang, merasa iri lihat orang tuh kok dia, kamu loh udah di sini gitu kan. Orang mungkin yang lihat aku kayak aku pengen kayak Nanda, tapi aku sendiri lupa kalau aku udah di situ gitu. Jadi pencapaiannya sampai sekarang pokoknya Tuhan baik banget, nggak pernah biarin aku kekurangan gitu. Dan Tuhan juga udah ngasih pelajaran aku buat gimana nggak punya uang rasanya gitu kan. Pas pandemi habis-habisan jual mobil di Bali, kayak udah habis gitu, kayak gimana cara kamu menghargai apa yang aku kasih gitu. Mau itu uang, mau itu badanmu, karena dulu aku kayak minum alkohol gitu kan, zaman-zaman nakal ya. Terus sekarang aku tidak. Keren banget. Ya terus gimana kalau tidur ini masih berjuang banget tidur nih. Padahal kamu di kapal loh ya. Iya, kalau mau mabuk kan bisa. Dulu kontrak pertama gitu, akhirnya uangnya habis buat alkohol. Oh iya. Waktu itu belum deket sama Tuhan ya, maksudnya belum bertobat aku. Oke. Gitu. Terus ya udah, pokoknya Tuhan sangat baik lah di hidupku. Walaupun setiap kita punya tantangannya masing-masing ya, dari keluarga, ada yang dari orang tua kayak gitu, tapi dipelihara banget deh. Terus kalau yang last but not least deh dari aku tuh kayak bagaimana kamu tuh saat ini, kan setiap orang tuh punya pergumulannya masing-masing ya. Emang agak-agak berat sih, tergantung kita gimana cara bisa menyikapinya. Mau sadar ataupun tidak sadar. Tapi kamu juga punya sesuatu nggak sih kalau apa yang sampai saat ini mungkin kamu ingin hal itu tuh Tuhan juga turun tangan di dalamnya. Satu. Terus yang kedua juga kamu tuh masih pengen ada sesuatu yang ingin kamu capai, apa lagi sih? Kalau sekarang mungkin tempat tinggal ya. Karena di Bali itu kan kontrakan mahal. Jadi aku harus benar-benar berjuang buat nabung gitu untuk mencapai impianku gitu. Tapi keren banget. Sama pengen punya anak juga gitu, karena mungkin aku belum siap kalau sekarang gitu. Aku masih labil, emosinya masih meledak-ledak gitu. Makanya Tuhan mungkin belum titipin aku ya. Tapi pokoknya aku pengen punya anak gitu. Tapi kalaupun Tuhan nggak kasih, it's okay. Dulu aku masih ambisi loh, aku masih tersinggung kok belum hamil. Wah, itu aku sampai rumah pasti nangis gitu. Tapi sekarang ya nggak apa-apa, Tuhan belum percaya loh. Orang kok masih galak kok. Nanti anakku tak galakin gitu kan. Kalau malah kasihan dia. Terus sekarang sekolah anak kan mahal. Makanya terus mungkin Tuhan mau aku nabung dulu, belum buat anak dulu gitu. Sekarang udah lebih wise gitu, sama ya satu rumah, terus anak, udah sih gitu aja. Kalau masalah karir apa itu aku ngikut banget sama Tuhan. Maksudnya aku nggak ada, jadi artis, enggak. Pokoknya Tuhan mau bawa kemana aku akan ikut gitu.
Keren sih tapi. Doa aku keren. sekarang udah gitu, aku ikut Tuhan deh. Semeleh ya. Semeleh. Tuhan mau bawa Iya, kemana? beda banget sama 2 harusnya. tahun lalu. Kayaknya aku juga dulu kayak gitu sih. Terus sekarang kayak udah kayak gini, oh Tuhan maksudnya gini kayaknya. Iya, iya. Aku dulu mungkin kayak gini sih. Iya, pokoknya- Bahkan dulu aku ke gereja tuh aku update terus dulu. Iya. Sekarang aku kemarin ke gereja aku nggak update. Sampai orang tuh nggak ada yang tahu kayak kamu ke gereja nggak sih? Weh, kamu nggak ngerti aja. Urusannya udah beda gitu ya. Iya. Kalau aku mau update aku update. Ya kan beda cerita gitu Bener, ya. bener, bener. Jadi kayak aku tuh juga sekarang banyak banget belajar dari bagaimana Tuhan menyertai hidupku yang menurutku agak berat sih, berat banget serius. Kayak mau pengen selesai gitu loh, pengen selesai. Makanya beberapa bulan ini aku tanya ke teman-temanku yang kerja di luar negeri kayak gitu. Aku nggak tahu itu sebuah solusi atau enggak. Atau aku juga Iya dong. aku juga nggak tahu bagaimana Tuhan mempertemukan kamu secara singkat ini. Ternyata Iya, mungkin iya, ada obrolannya setelah ini. Ada banyak chance kan kalau di Bener luar tuh. bener. Jadi hal itu tuh kayak dari kemarin aku juga belum selesai sama hidupku ini. Kalau aku kayak gini aku punya prediksi mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun baru selesai. Bayangin aku ditipu orang segede itu dan aku harus bangun sendirian. Tapi itu kan kalau kita ngandalin orang nggak akan mungkin. Bener. Tapi kalau ngandalin Tuhan bisa. Betul. Berkali lipat. Tuhan tuh kasih event buat aku juga nggak selesai-selesai dah. Kayak ya ampun makasih Tuhan Yesus, Tuhan kasih Kamu tau gak sih, setiap aku punya kebutuhan. Dulu waktu zaman di Jogja kan konsumtif banget aku. Cicilan mobil lah, cicilan HP lah, cicilan apa. Pokoknya bukan kalau barang branded gak ya. Cuman ada aja cicilan dalam hidupku gitu. Karena itu tuh ternyata udah menurun dari orang tua gitu kan. Oke. Habit Habit, hutang oke. itu loh. Oke. Nah tapi ajaibnya adalah ketika setiap tanggal jatuh tempo datang, itu anak nggak punya uang loh dulu, Pasti ada kan? langsung ada job. Betul sih, itu keren banget sih teman. Ya walaupun telat-telat Aku juga gitu. 2-3 hari gitu. Aku juga. Tapi ya mau nggak mau aku lagi di fase masa saat itu lagi cari bagaimana cara aku setelah ini. Tuhan mau bawa aku kemana aku ikut. Tuhan masih naruh aku di Jogja, ya udah aku kasih aku di Jogja dulu. Iya, karena pasti ada berkatnya di situ kok. Maksudnya dimanapun kamu Tuhan pasti kasih berkat gitu. Betul. Asal minta dan percaya. Betul. Gitu. Aku pengen sih kamu coba nyanyi lagu singlemu, boleh nggak sih? Yang mana? Sedikit aja. Yang rohani mungkin ya. Oke. Eh, Oke, refnya kali ya. boleh refer aku mau ini dulu minum dulu. Refnya tuh kayak Kaulah Tuhan sumber kekuatanku, 1000 musim berlalu, nangis gue ini. Tanganmu yang menopangku, ajaib perbuatanmu di dalam hidupku. Ku mau sepanjang hidupku menyembahmu. Pokoknya gitu intinya. Keren. Thank you. Keren banget sih. Sedih aku tuh cepet nangis loh gitu, maksudnya nyanyi lagu-lagu lain itu gampang nangis, tapi sekarang aku lagi belajar untuk mengendalikan itu. Iya, Karena kan gak lucu nanti misal acara Natal dulu aku selalu nyanyi Oh Holy Night itu nangis. nangis. Kalau sekarang aku jangan dong, kamu kan nyanyi buat Tuhan gitu, ngapain kamu nangis gitu. Nangisnya ntar kalau berdoa aja. Sama sih, aku juga gembengin cuma di belakang aja, Iya, nggak pernah di depan ya. Sekarang udah punya parfum, orangnya banyak, jadi kalau aku nangis di depan berabe ya kan. Oke Indah, for the last gitu ya, maybe is there something that you want to say untuk teman-teman yang lagi watching this video? Buat teman-teman jangan pernah takut untuk coba semua kesempatan yang ada. Gitu, kadang kita kayak aku nggak bisa ini, tapi Tuhan percaya kamu bisa, jadi kamu harus jalanin aja, coba aja, karena mungkin peluangmu tuh ada di situ gitu. Jadi jangan takut coba hal baru. Tuh. Gitu. Jangan takut coba hal baru. Ya karena Itu kita bener nggak banget tahu titik balik kita tuh ada di mana nih. Percaya gitu. gak sih yang diomongin Anda kalau aku dulu takut nge-MC, nggak jadi MC aku sekarang. Iya kan? Aku sekolahnya apa sih? Kamu SMA. harus coba. Iya kan? Dulu aku takut banget solo reguler, kan nyanyi dulu nih. Ya. Anda bawa biolanya dong, ayo. Heeh. Aku malu nggak bisa improv, nggak bisa main lagu pop. Waktu itu ada yang main piano tuh Oke. yang ngajarin aku. Sekarang gila. Bisa akhirnya aku lu udah kayak nyanyi gini. sama main biola gitu Gila, kayak. sampai ke Iya kan? kapal kayak gitu. Tuhan nih kasih kamu kesempatan, ambil nggak? Ambil. Orang ini 1001 loh yang ada di Indonesia. Orang penyanyi bisa main biola siapa sih? Ada di Jakarta tuh kayak kita ada beberapa emang. Cuman maksudnya emang rare ya, maksudnya nggak banyak. Ya, nggak banyak ya kan. Jadi kamu harus bersyukur. Sekalian dah yang aku bisa sampaikan sih terima kasih buat kesempatan Makasih banget kali udah ini diundang. berbagi cerita, Iya. pengalaman. Mau nggak mau yang bikin aku bangga adalah di posisimu. Aku lihat kamu sekarang, yang dulu aku ya tiap hari bareng sama kamu lah kemana-mana. Pulang sekolah bareng kemana-mana. Terus kamu terberkati banget. Tuhan Yesus kasih kamu perjalanan yang indah. Yes. Semoga apapun nanti di depannya kamu selalu terberkati ya, Anda ya. Amin. Dan Kamu selalu juga ingat dong. Tuhan Kamu makanya. juga. Ya, pokoknya jangan pernah lepas
imanmu gitu, maksudnya percaya aja Tuhan pasti sediakan. Pasti, amin. Doain aku ya, Nda. Pasti dong. Pasti. Apa kita berdoa nih, sesi berdoa? Mari Bapak Ibu Saudara kita bisa Jangan dong, jangan. Kalau gitu thank you banget Anda hari ini. Sama-sama. Thanks, nanti kita ketemu lagi. Semoga kita sukses semuanya Amin, bareng-bareng. amin. Pasti dong, harus sukses semuanya. Dan jangan lupa saksikan terus videoku di Firman Putra Official. Thank you.